terjadi kesalahan-kesalahan ya yang dilakukan seperti orang-orang terdahulu. Ini sekarang kita langsung lanjut aja nih Bib. Kalau tadi dari laki-lakinya, sekarang dari perempuannya nih ya. Pertanyaan tadi yang sempat nyangkut pada saat sebelum iklan. Bagaimana caranya sebagai wanita ini ya atau bisa bermesraan kepada suami pada saat dia masih ada tamu datang gitu ya. Dan bagaimana caranya juga sebagai wanita ini bisa tetap beribadah walaupun sedang datang tamu. Nah bagaimana penjelasannya Bib? Nah dari sisi wanitanya Bib. Betul kata Mas Fadli tadi, ini kan kita belajar. Hukum Betul. fikih itu tidak usah takut dengan hukum fikih. Betul. Makanya orang kalau mau menikah belajar. Belajar, harus. Belajar, jadi wajib bagaimana ketika wanita haid. Betul. Jadi ada halangan-halangan yang harus langgaran-langgaran yang harus dia patuhi. Betul. Seperti di dalam kalimat fikih itu, alladzi yahrumu bil haidhi, sesuatu yang diharamkan. Kita langsung bahas yang poin keempatnya aja, ada empat tapi poin empatnya kita bahas al-istimta wal mubasyarah fima bainal surrah war rukbah. Artinya al-istimta itu berlezat-lezat, artinya berromantis-romantis ya. Artinya kalau ditanyakan apakah seorang suami sama istri masih bisa berromantis ketika istri lagi ada tamu, dikatakan sangat bisa. Sangat bisa. Sangat bisa, tapi dengan ilmu. Itu kan itu sangat bisa, tapi dengan ilmu. Bagaimana? Larangannya seperti ini, gampang saja kalau kita nggak mau mendetil. Larangannya al-istimta wal mubasyarah fima baina surah wa rukbah yahrum. Artinya berlezat-lezat sama istri di antara pusar dan lututnya haram. Itu aja. Secara ittifaq ya, artinya nanti insya Allah, maka jangan kemana-mana nih pemirsa, kita akan sedikit bahas nanti di segmen berikutnya, sedikit perbedaan yang mana sih antara rukbah dan surah dan rukbah itu perbedaan sedikit di antara ulama. Betul. Tapi intinya sekarang ini kalau dikatakan boleh atau tidak suami itu berlezat-lezat dengan istri atau romantis dengan istri, bisa seperti Ustadz Maulana bilang artinya dengan membelai rambutnya atau boleh dikatakan maaf mencium istrinya. Betul. Mencium istri ketika istri lagi haid tidak dilarang, diperbolehkan, tapi tidak menjurus antara pusar dan lututnya. Seperti itu secara detailnya. Artinya secara singkatnya lah, bukan secara detail. Kalau detail panjang, mubasyarah itu apa, maknanya istimta itu apa, di antaranya itu yang melihat langsung haram atau tidak. Kan seperti misalnya, betul, dalam ilmu fikih, misalnya kalau laki-laki melihat langsung itu haram atau tidak. Kalau dia melihat langsung, bisyahwatin haram hukumnya ketika perempuan lagi haid. Melihat langsung, mubasyarah ya, artinya antara lutut dan pusar dan lutut itu dengan mubasyarah, itu ketika dia melihatnya dengan syahwat maka hukumnya haram. Dan menyentuh dengan syahwat maka hukumnya haram. Kan seperti itu. Nah jadi kalau dikatakan dengan cara-cara yang lain lah, misal maaf memeluk istri lagi dalam keadaan haid, boleh. Tapi tetap dengan ada batasan seperti tadi. Betul. Dan kemudian kalau dikatakan masih bisa nggak istri itu ibadah? Misalnya ketika lagi haid, masih bisa nggak ibadah? Boleh seorang istri ibadah. Misal dia sholat tidak bisa, baca Quran tidak diperbolehkan kecuali li ta'limil Quran. Boleh tidak orang yang lagi haid membaca Quran? Boleh kalau memang dia sebagai guru, tapi menyentuh tidak boleh. Ingetin. Gak boleh menyentuh. Menyentuh tidak mushafnya. boleh. Hamlul Quran tidak boleh. Membawa Al-Quran tidak boleh. Menyentuh tidak boleh. Tapi mengajarkan Al-Quran boleh kalau memang dia harus mengajarkan Al-Quran. Dan zikir-zikir yang lain boleh selain Al-Quran. Soalnya subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Baca ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat, memperbanyak salawat kepada Nabi. Jihadukunna fi buyutikunna. Tadi seperti Ustazah Syifa mengatakan, kalau juga pengen mendapatkan pahala jihad ya, jihadnya perempuan itu di rumahnya. Banyak yang dia bisa lakukan ibadah di rumahnya, mengabdi tadi kepada suaminya, dia ibadah dengan suaminya, artinya masak dengan niat
seperti Rabi'ah al-Adawiyah, tidak pernah aku memasak masakan sesuatu sampai selesai masakan tersebut kecuali aku iringi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sampai selesai masak dengan kita zikir, cuman kan kitanya malas. Bener. Nah, kok bisa kadang-kadang begitu? kadang-kadang perempuan juga begitu tuh kalau lagi datang tamu mager, dia kan Apa tuh diem mager? malas gerak. Oh, bukan yang dari besi Bukan di kalau halaman. mager mah itu mah tukang itu. Perempuan magernya nggak gitu, Oh, Bib. iya. Jadi bisa sebenarnya dengan berzikir masih boleh ya. Tadi juga ngajarin Al-Qur'an masih boleh asal tidak menyentuh. Terus masih bisa bermesraan dengan suami asal batasannya tidak boleh dari pusat ke lutut. Yang lainnya halal. Nah, ini